Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan kalkulus 1, masih terkait turunan, dan kali ini kita membahas fungsi trigonometri. Nah, ada 6 ya. Yang pertama adalah sinus. Ini adalah kaidah turunan untuk fungsi sinus. Jadi misalkan y sama dengan sin X, berarti turunannya adalah cos X. Lalu bagaimana jika dia ada konstantanya dan dia bukan X, melainkan ada U-nya? Maka konstanta tetap U ini diturunkan jadi U aksen, dan sin ini turunannya adalah cos, sehingga KU aksen cos U. Lalu bagaimana jika dia ada K sin pangkat N dari U, ya, K sin U pangkat N, ya, itu turunannya bagaimana? Ini K-nya, konstantannya ada, N-nya ini jadi turun, ya. Kalau turun jadi ini, jadi sin N min 1 U. Kemudian U sendiri diturunkan, ya kan? Kemudian sin ini sendiri juga diturunkan menjadi cos U. Begitu. Nah, ini sebenarnya nilai U ini bisa digantikan dengan fx, hingga K U aksen kan jadi F aksen X. Cos U jadi cos fx. Lalu untuk K sin fx pangkat N itu turunannya menjadi K N, turunan dari fungsi F atau F aksen, kemudian turunan dari sin itu sendiri yaitu cos fx, dan ketika N sudah diturunkan jadi dia jadi sin N pangkat min 1 fx. Begitu. Nah, ini ada latihan-latihan soalnya, kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau yang ini itu bagaimana? Oke, nomor 1 ya. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. 4, ini 3. Nah, kita bahas nomor 1 dulu. Ya, yang nomor 1, U-nya berarti kan ini U ya. U sama dengan 5x kuadrat minus 7x plus 8. Nah, artinya U aksen sama dengan 10x minus 7. Begitu ya. Nah, sesuai rumus yang tadi, berarti Y aksen itu menjadi konstantanya tetap 2, ya kan? Kemudian jadi U aksennya adalah 10x minus 7, ya kan? Kemudian sin ini diturunkan menjadi cos 5x kuadrat minus 7x plus 8. Oke, ini bisa dikalikan. Oke, ini nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, nah ini bagaimana persamaannya? Nah, kita itu pakai kaidah UV. Kayak kaidah UV ya. Jadi misalkan U oh ini kaidah U aja. Ini kaidah U aja. Jadi misalkan U ini sama dengan ln 3x pangkat 7. Begini. Berarti U aksen sama dengan 3, ini 7 yang turun ya, kali 7 x pangkat 6 per 3 x pangkat 7. Nah, ini coret-coret jadi 7 per x. Nah, kemudian dari sifat yang tadi berarti Y aksen sama dengan 5-nya tetap nih. 5 tetap, kemudian U aksennya itu kan jadi 7 per x, kemudian sin itu kan diturunkan jadi cos. Jadi cos, ini tetap
begitu. Ini dikaliin aja. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3 di sini aja. Nomor 3. Y sama dengan min 3X sin Y pangkat X. Nah, kalau ini kan ada 2 komponen nih. Nah, ini baru pakai U sama V ya. Misalkan U sama dengan min 3X, berarti U aksen sama dengan min 3. Kemudian kalau V-nya adalah sin E pangkat X, maka V aksennya sama dengan, ini V aksen ya, V aksen sama dengan X, kemudian dia sinnya diturunin jadi cos X. Oke, sekarang pakai rumus Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Nah, kita cari nih. Jadi min 3 dikali sin E pangkat X ditambah U-nya berapa U-nya? U-nya adalah min 3X dikali EX plus EX. Nah, seperti ini. Nanti ini hasilnya ya. Disederhanakannya pakai ini aja, min 3. Min 3 dikali sin E pangkat X plus 3EX cos EX. Nah, disederhanakan aja. Nah, kemudian kita membahas yang nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, ini karena ada 2 komponen juga, ini kita pakai kaidah UV ya, karena ini pembagian. Jadi kita pakai rumus Y aksen sama dengan U aksen V minus UV aksen per V kuadrat. Nah, sekarang kita hitung. U-nya itu kan sin 2X. Berarti U aksen sama dengan 2 cos 2X. Kemudian kalau V itu kan akar X. Berarti V aksennya adalah ini kan sama dengan X pangkat setengah ya. Jadi dia setengah ini. Nah, jadi di bawah. Oke, kita hitung di sini. Jadi Y aksen sama dengan U aksennya berarti 2 cos 2X dikali V. V-nya kan akar X. Dikurangi sin 2X per 2 akar X, kemudian dibagi akar X kuadrat berarti X. Nah, ini jawabannya. Nanti tinggal disederhanakan lagi. Begitu. Kemudian kita membahas yang berikutnya. Nah, yang kedua adalah turunan fungsi kosinus. Nah, pada prinsipnya cos itu, kepencet. Sorry. Nah, pada prinsipnya cos itu kalau diturunkan itu jadi minus sin. Ya kan? Nah, ketika ada konstantanya tetap dia ada minusnya. Kemudian U-nya ini jadi U aksen dan dia di sini seperti yang tadi ya. Kalau misalkan ada N-nya ya ini ada N-nya dan nanti ditambahin yang ini. Nah, ini bisa U ini bisa diwakilkan dengan fx. Seperti pada fungsi sinus. Oke, ini kita ambil contoh.
kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, nah kita pakai rumus nomor 1 ya. Aduh. Nomor satu ini berarti Y aksen, langsung aja ya, sama dengan turunannya cos itu kan minus sin. K-nya tetap minus sin, ya kan. 2x pangkat 5 minus 6x plus 3. Jangan lupa dikalikan dengan turunan ini menjadi 10 x pangkat 4 minus 6. Nah, ini tinggal nanti disederhanakan, ini disederhanakan dengan ini. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, ini ada pangkatnya. Nah, sama. Jadi, turunannya cos kan minus nih, karena di sini juga ada minus ya. Berarti dia minus-minus kan. Berarti dia plus jadinya kan. Jadi plus. Jadi 8. Kemudian sin x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x pangkat 3. Oh, 3 ini jangan lupa ditaruh di sini juga. Ya. 3 kali 8, oke. Turunan ini sin. Ini jadi 2 ya. Sorry, ini jadi 2. Kemudian kalau sudah nanti apa namanya? Ini belum diturunin nih. Ini belum diturunin jadi ya. Ini belum diturunin jadi 3x kuadrat plus 6x plus 1. Begitu. Kemudian ada yang saya kelupaan nih. Sorry, ini kan tadi turunannya tuh ini berarti tetap nih sin 3. Nah, ada yang saya kelupaan. Ini nih. Sorry, cos ini akan tetap. Jadi cos x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x. Jadi pangkat 2. Nah, yang pangkat 2 yang ini. Yang ini tetap 3 ya. Ini tetap 3. Saya tulis ulang aja ya. Jadi gini, yang nomor 2 ini simpelnya K-nya tetap, ya kan? Kemudian 3-nya kan turun nih. Ini kan minus nih, 3-nya nih turun nih, 3. Nah, kalau turun dia berarti jadi x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x pangkat 2. Ya kan? Nah, cos ini sendiri itu belum diturunkan. Jadi, diturunkan menjadi sin x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x pangkat 3. Nah, kemudian ini belum diturunkan menjadi 3x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, ini baru deh. Jadi, ini karena tadi cos diturunkan jadi sin, jadi dia minus. Kemudian kalau ini konstanta, ini pangkatnya n, karena n di sini berarti dia ini n-1. Nah, begitu kan. Nah, kemudian tadi kan cos turunannya jadi sin, ini pangkatnya tetap. Sementara yang ini yang di dalam sini itu belum diturunkan, jadi aksennya ini. Nah, ini yang benar nih. Ini lengkapnya di sini. Sorry yang atas coret-coretan. Nah, kemudian untuk soal berikutnya nomor 3 ya. Nomor 3 itu
Karena lagi-lagi ada 2 komponen, jadi kita pakai rumus UV ya. Jadi U-nya sama dengan min 15X. Artinya U aksen sama dengan minus 15. Kemudian V-nya sama dengan cos E pangkat X. Maaf, tulisannya rapi sekali ya. Artinya V aksen sama dengan minus E pangkat X sin tetap E pangkat X. Nah, kemudian kita pakai kaidah Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Oke, kita hitung U aksennya kan minus 15. Kemudian V-nya adalah cos E pangkat X. Ditambah U-nya minus 15X dikali V aksen itu adalah minus EX sin EX. Begitu. Benar nggak? Coba kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Takut salah saya. Ya, benar. Insya Allah benar. Nah, ini bisa diringkas lebih lanjut yang disederhanakan yang angka 15 ini bisa. Begitu, ini untuk rumus turunan fungsi kosinus. Nah, berikutnya adalah turunan fungsi tangen. Nah, untuk fungsi tangen ini, jadi rumus bakunya kan ini nih, ya kan, seperti ini kan. Nah, nanti yang lain-lain disesuaikan seperti biasa gitu. Jadi tergantung dia U atau ini U ya, U atau kuadrat pangkat N, jadi N-nya seperti ini ya. Jadi ada K, ada N, ada U aksen, ada sek U, ada. Nah, ini yang U ini bisa diwakilkan dengan fungsi. Begitu. Oke, kita langsung ke latihan. Jadi, latihannya nomor 1 itu kita pakai rumus yang U ya. Nah, ini kan K nih, ya kan? Ini U. Nah, U-nya itu kan akar X kuadrat minus 4X. Nah, ini kan sama aja sama dengan X kuadrat minus 4X pangkat setengah, ya kan? Nah, berarti U aksennya sama dengan setengah. Terus ini diturunkan kan di dalamnya ini 2X minus 4. Kemudian ini jadi minus 1, jadi akar X kuadrat minus 4X. Begitu. Kemudian sebenarnya benar ya. Nah, ini sebenarnya yang angka 2 ini buat menyederhanakan ini ya. Nah, jadi 2X min 2 per akar X kuadrat minus 4X. Maaf ya, tulisan saya rapi sekali. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita mau turunin, Y aksen sama dengan K-nya tetap. Ya kan? Kemudian tan itu turunannya adalah sek kuadrat. Ya kan? Sek kuadratnya berapa? Tetap. Jadi akar X kuadrat minus 4X. Nah, baru dikalikan dengan
U aksen. Nah, U aksennya berapa? U aksennya adalah, sorry ini X ya ini. X min 2 per akar X kuadrat minus 4X. Ini kan tadi udah di ini coret. Begitu. Nah, kemudian soal yang berikutnya, soal yang kedua, kan dia ada dua nih, dua komponen. Jadi dia pakai rumus UV ya. Jadi U-nya sama dengan 2X plus 1. Berarti U aksen sama dengan 2. Kemudian V-nya itu sama dengan tan X pangkat 3 plus X. Berarti V aksennya itu sama dengan, ya tan itu kan turunannya sek ya, sek kuadrat X pangkat 3 plus X. Nah, jangan lupa U-nya belum. U-nya berarti 3X kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita pakai rumus V aksen ya. U aksen V ditambah U V aksen. Nah, berarti ini berapa? 2 dikali tan X pangkat 3 plus X ditambah 2X plus 1 dikali sek kuadrat X pangkat 3 plus X dikali 3X kuadrat plus 1. Begitu. Bisa disederhanakan nggak nih? Ini aja sih, ini dikali ini. Nah, begitu, ini adalah fungsi turunan untuk fungsi tangan ya. Oke, berikutnya adalah turunan fungsi kotangan. Jadi seperti halnya turunan fungsi tangan, jadi rumus dasarnya kan ini, ya kan. Nah, tinggal nanti kalau kan ada minusnya, jangan lupa ada minusnya, jangan lupa ada K-nya, turunannya, aksennya, jika dia itu ada N-nya ya sama N-nya, jangan lupa ditambahkan ini, seperti itu. Jadi sebenarnya konsepnya itu mirip-mirip ya, cuma disesuaikan aja bentuk turunannya bagaimana. Gitu. Oke, nah langsung ke contoh lagi. Ini dipahami ya yang ini. Kemudian, nah kita langsung ke contoh. Nomor 1. Oke, berarti ini kita cari aksennya dulu aja. Ini 3X kuadrat ya ini. Nah, U aksen berarti berapa? Berarti 36 X pangkat 3 minus 6X 6X kan, 5-nya nggak bisa. Berarti Y aksen sama dengan K-nya tetap, ya kan? Kotan itu turunannya jadi apa? Jadi minus cosec kuadrat. Cosec kuadrat. Nah, yang di dalam kurung tetap 9X pangkat 4 minus 3X pangkat 2 plus 5. Ya kan? Nah, kemudian jangan lupa dikalikan dengan U aksennya. U aksennya berapa? 36 X pangkat 3 minus 6X. Gitu. Nah, ini adalah nomor 1. Kemudian kita membahas untuk nomor 2. Nomor 2 itu kita hitung U-nya dulu. Kan U-nya kan ini nih. Iya kan? Berarti U aksennya berapa? U aksen sama dengan dia 3-nya turun, ya kan? Kemudian ini tetap ini X ya. Nah, kemudian kalau len
itu diturunkan menjadi berapa? Seper X pangkat 3 ya, seper X pangkat 3. Cuma karena ini ya, jadi 3X pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah yang ini belum. Ditambah berapa? Jadi dia diturunkan ya. Diturunkan menjadi 5 ya. 5. Kan ini diturunin nih, 5 dikali 5 bentar. Ini jadi 5x minus 1. Gitu. Nah, kemudian berarti diperoleh Y aksennya, konstantanya tetap ya. Konstantanya kan 2. Kemudian kotan itu diturunkan menjadi minus kosek kuadrat. Oke, minus kosek kuadrat. Nah, ini tetap E 3X minus ln X pangkat 3 plus 5X minus 1. Ya kan? Nah, kemudian kalau sudah dikalikan dengan U aksennya. Nah, U aksennya kita masukkan aja. 3E pangkat 3X minus 3X kuadrat per X pangkat 3 plus 5X minus 1. Nah, begitu. Oke. Nanti bisa disederhanakan lagi. Ini konsep, yang penting konsepnya aja. Nah, ini adalah turunan fungsi untuk sekant. Ya. Jadi, lagi-lagi kita ambil prinsip yang pertama ini. Prinsipnya turunan sek itu adalah tan X sek X. Itu adalah prinsipnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan apakah dia ada konstanta dan apakah dia itu berupa fungsi. Jika konstanta dikeluarkan, jika fungsi maka dia ada turunan fungsinya. Kemudian apakah dia ada kuadratnya? Jika ada kuadratnya maka dia kuadratnya diturunin, ya kan? Kemudian, nah pembedanya ada di sini. Itu pembedanya ada di sini. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, kita ke contoh lagi. Oke, kita masuk ke contoh yang ini. Tan X, sek X. Oke, yang pertama, U, kita pakai rumus UV ya, karena ini ada 2 komponen. U itu pakai tan X. Oke, artinya U aksen sama dengan sek kuadrat X. Nah, V-nya sek X. Berarti V aksen sama dengan tan X kali sek X. Nah, rumusnya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, tinggal dikali aja. Berarti ini berapa? U aksennya berarti sek kuadrat X sek X ditambah tan X dikali tan X sek X. Begini kan? Gitu. Nah, ini enak nih.
Jadi sek pangkat 3x ditambah tan kuadrat x dikali sek x. Begitu. Ini kalau mau dikeluarin bisa nih dikeluarin. Oke, nomor 2. Nomor 2, nah ini masih pakai 2 kaidah ya. Ini karena ada 2 kaidah UV, ya kan? Nah, U-nya itu kan sin kuadrat 2x. Berarti U aksen sama dengan 2 kali bentar. 2 ini kan 2 nih diturunin. Ini kuadratnya juga diturunin. 2. Kemudian jadi sin 2x kali cos 2x. Ini kan. Kemudian V sama dengan sek 2x. Berarti turunannya adalah ini V. Aksen sama dengan 2 tan 2x dikali sek 2x. Nah, oke, kita jadi masukkan aja. Seperti biasa, kita masukkan jadi ini 4 ya. 4 sin 2x cos 2x dikali sek 2x ditambah U-nya berapa nih? Nah, ini sin kuadrat 2x P aksennya berarti 2 tan 2x sek 2x. Begitu. Nah, sin cos sek. Oke, yang bisa disederhanakan ini sinnya kan sama nih. Nah, sinnya bisa dikeluarin. Oke, baiklah. Berikutnya untuk kosekan atau kosek. Nah, prinsipnya sama seperti biasanya. Jadi kita ambil yang utama dulu, turunannya menjadi minus kotan x kosek kuadrat x. Begitu ya. Nah, jika ada K, jangan lupa minus ya. Jika ada K, yang ditambahin K. Jika dia U, ditambahkan U aksen. Jika dia ada N, N-nya dikeluarin. Nah, ini juga jadi pembeda nih, perhatikan. Begitu ya. Nah, nanti U-nya ini bisa diwakilkan oleh apa namanya? Oleh ini. Sebentar, coba saya cek dulu ya. Kalau misalkan dia K kosek N pangkat U turunannya minus K, kemudian dan oke. Baik, kita langsung contoh. Nah, yang pertama, yang pertama ini. Yang pertama ini langsung aja Y, simple ya. Jadi minus, ini dikeluarin jadi 2. Terus kemudian koseknya jadi kotan 2x kosek 2x. Kemudian yang nomor 2, yang nomor 2 itu dia ada 2, jadi kita pakai UV lagi, jadi U sama dengan 2 minus 3x kuadrat pangkat 4, ya kan? Berarti U aksennya sama dengan 4, 2 minus 3x kuadrat jadi pangkat 3, kemudian dikalikan lagi ya, dikalikan lagi dengan minus 6x.
Gitu. Nah, kemudian untuk V itu kan cosec 2x pangkat 3. Maka V aksen menjadi, jangan lupa dia ada minusnya, minus ini turunannya jadi ini cosec ya. Turunannya ini menjadi 6x kuadrat, ya kan? Kemudian apa namanya? Ini oke, kita turunkan menjadi kotan 2x pangkat 3 cosec 2x pangkat 3. Nah, sehingga Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen. Kita masukkan U aksen berarti 4 kali minus 6x dikali 2 minus 3x kuadrat pangkat 3 UV. Nah, V-nya ini. Cosec 2x pangkat 3. Ini kan baru U aksen V nih. U aksen V ditambah U-nya berapa? 2 minus 3x kuadrat pangkat 4 dikali V aksen. V aksennya berapa? Minus 6x kuadrat kotan 2x pangkat 3 cosec 2x pangkat 3. Begitu. Nanti bisa disederhanakan, cari yang sama nih, sama ya. Sama yang ini nih juga sama. Nah, nanti disederhanakan. Begitu. Oke. Itu adalah apa namanya? Terkait turunan fungsi trigonometri. Jadi ada 6 jenis ya. Sinus, kosinus, tangen, kemudian kotangen, sek, dan asekan. Nah, kemudian sudah ada contoh-contohnya. Semoga menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.